Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pertemuan yang keenam. Nah, di pertemuan yang keenam itu indikatornya menemukan turunan rumus dan menghitung luas permukaan prisma segitiga, balok, dan kubus. Nah, coba di halaman pertama pada pertemuan 6 ini di Ayo Mengingat itu kalian baca dulu, katanya masih ingatkah jaring-jaring kubus? Lalu ada berapa bangun datar yang terbentuk untuk mengkonstruksi jaring-jaring kubus? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi bangun datarnya apa saja dan kalian tentukan rumusnya. Nah, lalu di halaman berikutnya kalian tuliskan isi tabel itu dengan bangun-bangun datar beserta dengan rumusnya yang kalian ingat. Misalnya yang kakak ini ya ada persegi, rumusnya sisi kali sisi, rumus luasnya. Untuk persegi lagi, rumus kelilingnya 4 kali S, persegi panjang, dan lain-lain. Kan masih ada bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang lagi. Bisa kalian sebutkan bangun datar lainnya, seperti segitiga dan lain-lain. Nah, lalu di halaman berikutnya, yaitu halaman 96, kalian scan gambar 14.1 ini dengan menggunakan aplikasi. Nanti ada gambaran jaring-jaringnya, lalu kalian gambarkan jaring-jaringnya itu di titik-titik ayo komunikasikan ini. Nah, setelah didapat gambarnya, kalian berikan ukurannya. Ukurannya itu kan rusuknya 1 cm. Jadi semuanya di sini isinya 1 cm. Dari sini ke sini 1 cm. Dari sini ke sini 1 cm. Karena ini kubus, jadi semuanya sama ukurannya 1 cm. Lalu kita kasih nomor ada berapa sisinya. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, dan sisi keenam. Jadi ada 6 sisi penyusun jaring-jaring kubus ini. Nah, lalu kita hitung luas permukaan kubusnya atau luas jaring-jaring kubusnya. Nah, luas pertama, luas kedua, luas ketiga ditambah luas keempat, tambah luas kelima, ditambah luas keenam. Luas pertama itu apa? Luas pertama itu sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu 1. Ini luas pertama ya. 1 dikali ininya, sisi lagi. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 cm persegi dan seterusnya sampai dengan luas yang keenam. Lalu di bawahnya berarti kalau kita tulis menjadi 6 dikali 1 cm persegi itu juga bisa, atau 6 dikali sisi atau 6 dikali luas persegi, atau di bawahnya itu 6 kali S kali S. Jadi pada halaman selanjutnya luas permukaan kubus itu 6 kali S kuadrat seperti itu. Nah, lalu berikutnya halaman 97. Di situ ada ayo elaborasi. Katanya ada kasus Sylvia ingin memberi kado ulang tahun berbentuk kubus untuk adiknya. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut jika panjang rusuknya 25? Nah, diketahui itu kan Sylvia ini akan membentuk suatu kotak kado yang berbentuk kubus. Jadi, clue-nya yang pertama adalah diketahui kubus. Lalu rusuknya 25 cm. Yang ditanyakan itu luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya 6 dikali S kuadrat atau 6 dikali 25 pangkat 2 cm. Nah, hasilnya itu 3750 cm persegi. Nah, jadi kertas kado yang dibutuhkan ialah 3750 cm persegi. Nah, di bawah itu pada halaman 97 terdapat barcode penjelasan dari ayo elaborasi itu. Kalian bisa scan barcode-nya dengan menggunakan aplikasi supaya tahu pembahasan-pembahasannya yang ada di YouTube. Nah, lalu di nomor 2-nya pada halaman 98 katanya terdapat sebuah kasus
Sebuah toko bangunan menjual 2 bak mandi tanpa tutup yang terbuat dari fiber itu ya. Jangan panjang rusuk 2 bak mandi yakni 1 meter dan 80 cm. Tentukan luas permukaan 2 bak mandi tanpa tutup tersebut. Nah, bak mandi tanpa tutup itu ada 2 ya. Yang pertama, bak mandi tanpa tutup yang pertama itu artinya bak mandi tanpa tutup berarti kan mempunyai 5 sisi ya. Nah, sehingga luas permukaan yang pertama itu kan awalnya itu rumus luas permukaan kubus itu 6 kali S kuadrat. Nah, karena ini itu tanpa tutup, jadi sisinya hanya 5. Jadi rumusnya 5 kali S kuadrat. 5 dikali 1 kuadrat satuannya meter, sehingga 5 meter persegi atau 50.000 cm persegi. Nah, untuk bak mandi yang kedua juga sama, rumusnya 5 kali S kuadrat atau 5 kali, untuk yang kedua itu kan 80 cm, jadi 5 kali 80 kuadrat, satuannya cm, sehingga didapatkan hasil 32.000 cm persegi. Next, untuk halaman 99, kalian bisa scan gambar tenda ini menggunakan aplikasi QR, aplikasi AR yang kalian punya. Lalu di bawahnya itu, ini ada kasusnya, sebuah tenda berbentuk bangun seperti gambar di atas. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu? Bila alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10, lebar 6, tinggi 1,5. Sedangkan tinggi tenda 4,5. Selesaikan uraian gambar di bawah ini. Uraian di bawah ini. Nah, yang pertama, buatlah representasi bangun di atas beserta ukurannya. Representasi itu kalian gambarkan tenda itu dalam bangun ruang 3 dimensi. Nah, ini sudah kakak gambarkan contohnya, kita beri ukurannya. Ukurannya 10, ini 1,5, ini 6, dan tinggi dari prismanya itu 4,5. Seperti itu. Next, pada halaman 100-nya kalian baca soal nomor 2 itu, katanya deskripsikan cara perhitungan luas permukaan balok tanpa tutup. Nah, kita gambarkan dulu ya, balok tanpa tutup itu berarti ini gambarnya nih. Di sini ukurannya 10, ini 6, ini 1,5. Dan ini itu katanya tanpa tutup. Jadi yang di akhir ini kita anggap tidak ada. Nah, luas permukaan balok tanpa tutup itu gimana sih Kak rumusnya nih? Rumusnya itu 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Nah, dari mana? Yang 2 ini sampai sini, ini itu dari yang ini tanda 1 tambah 1. Nah, 1 di sini itu, ini kan ukuran lebar. Nah, di sininya itu ukuran tinggi balok. Nah, di sini itu ukurannya 6, di sini itu ukurannya 1,5. Jadi lebar kali tinggi. Di sini juga sama, lebar kali tinggi. Jadi ada 2, 1 tambah 1 jadi 2. 2 kali lebar kali tinggi. Ukurannya tinggal dimasukkan. Terus yang ini itu di nomor 2 ini. 2 itu ada 2 sisi belakang dan 2 sisi depan. Nah, untuk yang sisi belakang itu, ini kan ukurannya itu panjang kali lebar ya. Lebarnya itu ini lebarnya itu kan merupakan tingginya atau 1,5. Lebarnya itu tingginya nih, ini T 1,5. Dan untuk panjangnya itu adalah 10 cm. Karena ini ada yang depan dan yang belakang, jadi ada 2. Jadi rumusnya 2 kali P kali T. Nah, ukurannya tinggal dimasukkan 2 kali 10 kali 1,5. Lalu, panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu yang mana? Semuanya juga rumusnya panjang kali lebar, tapi mengikuti sisi yang dimilikinya itu apakah panjang, apakah lebar, apakah tinggi. Nah, untuk yang panjang kali lebar ini adalah rumus di sisi yang paling bawah ini, sisi yang ketiga atau sisi alasnya. Alasnya itu kan 10 kali lebarnya 6, jadi 10 kali 6. Nah, ini hasilnya adalah 18, ini hasilnya adalah 30, dan ini hasilnya adalah 60. Sehingga yang didapat adalah 108 cm persegi.
Lalu, untuk yang nomor 3-nya, deskripsikan cara perhitungan luas permukaan prisma segitiga tanpa alas. Nah, kalau yang tadi kan gambarnya itu balok tanpa tutup. Jadi yang di sini yang diarsir. Sekarang prisma segitiga tanpa alas. Prisma segitiga itu berarti bagian atas dari tenda itu ya. Nah, ini kita gambarkan. Nah, di sini itu kita arsir bagian bawahnya berarti tanpa bagian bawah ini. Nah, kita hitung luas permukaannya si tenda atas ini dengan rumus luas prisma tanpa alas. Luas prisma tanpa alas itu adalah ini segitiga, di sini juga segitiga. Nah, kita berikan ukurannya dulu ya. Kita berikan ukurannya dulu. Di sini itu panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tinggi segitiganya itu katanya kan tinggi segitiga itu adalah tinggi dari prisma atau 4,5 dikurangi tinggi dari si kubus ini 1,5. Jadi tinggi segitiganya aja itu 3 cm. Nih, jadi tinggi sini nih 3 cm. Nah, kalau kita pecah gambar hanya ambil segitiganya aja, kita ambil segitiganya aja nih. Nah, kita gambarkan di sini. Berarti kita dapat si garis yang tinggi ini adalah 3 cm, lalu alasnya adalah 6/2, di sini ada 3, di sini ada 3. Nah, di sini ada X. Nah, kita cari dulu X ini. X ini kita cari dengan rumus Pitagoras, segitiga ini. Nih, X itu jadikan sisi tegak ditambah sisi tidur kuadrat. Itu sama aja, X sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau akar dari 9 tambah 9, akar 18 sama dengan 4,24. Nah, kita udah dapat nih si X ini atau sisi miringnya dari segitiga ini. Nah, sekarang rumus luas prisma tanpa alasnya itu adalah luas si segitiga ini ditambah luas segitiga ini, terus sisi persegi yang ini ditambah sisi persegi yang di sebelah sananya. Nah, jadi rumus luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena ini ada 2 segitiga, jadi 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Karena ini udah sama-sama 2, jadi kita bisa coret sehingga kita bisa dapatkan rumusnya alas kali tinggi aja. Kita masukkan alasnya itu kan 6, dan tingginya berapa tadi tingginya itu? 3 cm, jadi 6 kali 3. Lalu rumus persegi panjang yang di samping kanan kirinya itu. Nah, rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, lebar panjangnya itu kan sudah kita ketahui 10, dan lebarnya itu adalah sisi miring yang tadi yang kita cari, atau X itu yang ini. Jadi 2 kali P kali X atau 2 kali 10 kali 4,24 sama dengan 84,4. Jadi luas prisma tanpa alas itu kita jumlahkan ininya sehingga dihasilkan 102,8 cm persegi. Nah, pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4 itu di halaman 101, kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda ialah 108 cm kuadrat ditambah 102,8 cm kuadrat atau 210,8 cm persegi. Nah, ini itu adalah rumus luas permukaan tabung tanpa tutup, dan yang ini itu adalah rumus luas permukaan prisma segitiga tanpa alas. Seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini. Untuk uji kompetensi 4-nya, silakan kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya melalui WA ya. Nih ada 6 soal. Kalian pahami, kerjakan bareng-bareng sama anggota kelompok yang lainnya. Cukup sekian dulu, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.